Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yuliana dengan NIM 3402190220 dari kelas manajemen G reguler. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang standar operasional prosedur atau SOP. Dan di video ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian SOP menurut para ahli, manfaat, fungsi, dan tujuan SOP, dan membuat SOP. Nah, yang pertama, di sini ada pengertian standar operasional prosedur menurut para ahli. Kesatu ada menurut Ekotama, standar operating prosedur adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan, dan menertibkan pekerjaan kita. Sistem ini berisi urutan proses melakukan proses pekerjaan dari awal sampai akhir. Yang kedua ada menurut Widya Stuti, standar operating prosedur adalah dokumen tertulis yang berisi prosedur kerja secara rinci, bertahap, teratur, dan sistematis. Standar operating prosedur dalam perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, di sini juga ada menurut Liagati, yang keempat ada menurut Aini, dan yang kelima yaitu menurut Amani. Selanjutnya itu ada manfaat standar operasional prosedur. Manfaat penjelasan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara, manfaat SOP secara umum bagi organisasi adalah A. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang B. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. C. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. D. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan menertibkan pegawai, cara konkret untuk memperbaiki kinerja, serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang E. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang F, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. G, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. H, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. I, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan. Nah, untuk fungsi standar operasional prosedur atau SOP, fungsi SOP menurut Puji adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dengan mudah dilacak. Keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang terakhir ada sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Untuk tujuannya, menurut Amani, secara spesifik tujuan SOP adalah agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Yang kedua, memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. Ketiga, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi. Yang keempat, memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja. Kelima, memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Yang keenam, melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Ketujuh, menghindari kesalahan keraguan, duplikasi, dan intervensi. Dan yang kedelapan, mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya. 9, sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin. 10, untuk mengidentifikasikan pola kerja tertulis, sistematis, dan konsisten. Yang terakhir yaitu memudahkan proses pembelian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Di sini juga saya menulis simbol-simbol prosedur operasi standar atau SOP. Yang pertama ada flow direction simbol, yang kedua ada terminatoid simbol, yang ketiga ada connector simbol, ada connector simbol sama, ada processing simbol,
ada simbol manual operation, ada simbol definition, ada simbol input output, ada simbol manual input, ada simbol preparation, simbol predefined process, dan simbol-simbol selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada contoh SOP pelaksanaan pembuatan surat pernyataan ahli waris. Nah, di sini ada logo perusahaan, ada pelaksanaan pembuatan surat pernyataan ahli waris judul, ada dokumen label, nama organisasi, tanggal dikeluarkan, dan kode. Nah, untuk di sini ada nomor kegiatan pelaksana. Untuk kegiatannya, pemohon merupakan dokumen persyaratan lengkap dan menyerahkan berkas kepada tugas pelayanan. Nah, yang kedua ada contoh SOP pengelolaan barang. Nah, di sini juga ada contoh SOP penerimaan bahan baku di gudang menggunakan lambang flowchart. Ada PT AIUEO, penerimaan bahan baku di gudang oleh staf gudang. Dimulai ada start, terima barang, dan nota, cek sampai dengan end. Nah, di sini juga saya sudah membuat contoh SOP dengan menggunakan Excel dengan pengelolaan barang. Di sini ada nomor, ada kegiatan, pelaksana, ada pengadministrasi umum, kepala subbagian, kepala dinas, unit kerja yang dituju, dan di sini ada persyaratan atau kelengkapan dan keterangan. Nah, untuk pertama, yaitu kegiatan pertama, menerima, memeriksa, dan melakukan pengecekan barang-barang yang termasuk, menyetujui dan menandatangani faktur penerimaan barang. Dan yang kedua, membuat dan menandatangani berita acara penerimaan barang. Dan yang ketiga ada menginventarisir, melakukan penomoran dan penempelan stiker pada barang. Dan yang keempat ada melaporkan hasil inventarisasi barang pada pimpinan. Yang kelima, terakhir ada mendistribusikan atau menyerahkan barang-barang kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan permohonan dari masing-masing dan telah diketahui dan disetujui pimpinan. Nah, di sini juga ada persyaratan kelengkapan, ada barang yang masuk faktur pengiriman barang, berita acara penerimaan barang, buku register barang, stiker barang, laporan hasil inventaris barang, dan berita acara penyerahan barang. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang standar operating prosedur cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.